dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita? Faman kana fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Barang siapa yang bosannya, jenuhnya masih bisa terkontrol di atas petunjuk Allah, maka dia akan tetap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Mungkin sekarang seseorang sedang jenuh-jenuhnya melakukan amalan-amalan sunnah, maka jangan sampai tinggalkan perkara wajib. Kita meninggalkan perkara sunnah sekali, dua kali, tiga kali, tapi jangan sampai tinggalkan perkara wajib. Mungkin selama ini kita berusaha sekian lamanya untuk menghindar, menjaga diri dari perkara-perkara yang makruh, yang dibenci dalam agama kita. Namun ada saatnya kita bosan. Ayolah, bosan nih dapat. Ingat, jangan sampai lakukan yang haram. Kalau seumpama saat ini kita jenuh menjaga diri dari perkara yang makruh, jangan sampai dekati yang haram. Itu maksud dari sabda Rasulullah, "Faman kana fatratuhu ila sunnah faqad ihtada." Barang siapa yang bosannya saat ini masih bisa terkontrol, Allah akan kasih dia hidayah, petunjuk. Tetap akan diberikan petunjuk. Faman kana fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Faman kana fatratuhu ila ghairi zalik faqad dhalla. Dan barang siapa yang bosannya membuat dia melenceng dari jalan Allah. Wah, sunnah tinggalanna, si wajib tinggalanna. Maka dia akan dhalla, tersesat, na'udzubillah. Maka rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita berkumpul di majelis ilmu, salah satu cara meraih keteguhan hati untuk bisa istiqomah di atas jalan yang benar. Ya. Selain dengan berkumpul di majelis ilmu, salah satu syarat atau cara yang paling besar yang dengannya seseorang mendapatkan keteguhan hati dan bisa istiqomah dengan berusaha mempelajari, memahami, mengamalkan kandungan yang terdapat dari dua kalimat syahadat. Itu inti pertama. Agar seseorang bisa diteguhkan hatinya dan bisa istiqomah di atas jalan yang benar. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan, Allah kokohkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Apa maksud ucapan yang kokoh? Kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Ya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik di kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Bagaimana cara Allah mengokohkan hati kita dengan kalimat yang kokoh di dunia? Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa konsisten istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Dan bentuk kekokohan jiwa di alam kubur, seseorang bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat. Kalau di dunia, sekelas anak TK bisa menjawab, Man rabbuka? Rabbi Allah. Ma dinuka? Dinil Islam. Wa man nabiyuka? Nabi Muhammad. Semua bisa jawab, sekelas anak TK bisa jawab. Tapi ketika seorang berada di alam barzah, di alam kubur, tidak semua orang bisa menjawabnya. Kecuali mereka yang telah dikokohkan hatinya, akibat atau karena dia dulu di dunia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia untuk menjawab pertanyaan mereka. Yang kedua, yang dengannya seseorang dikuatkan hatinya dan bisa istiqomah, tidak bosan-bosan membaca, mempelajari, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di majelis kita ini, ya, para ustadz, para masyayikh secara intens mengajak kita untuk sama-sama merenungi, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah. Meskipun terkadang muncul di benak pikiran kita, ya doang hadis sebutan gitu. Kalau seperti itu kita berpikir, mungkin setiap hadis yang akan disampaikan akan terdengar membosankan. Kalau seperti itu kita berpikir. Tapi jadikanlah hadis yang kita dengar menjadi wasilah, menjadi kunci untuk mendapatkan, untuk bisa membuka hidayah Allah yang lain. Apa sabda Nabi? Naddarallahu mra'an sami'a minni haditha. Allah berikan cahaya, tunjuk kepada orang yang mendengarkan hadisku. Fawa'aha, dia berusaha memahaminya. Wa hafidhaha, berusaha menghafalkannya. Wa ballaghaha, dan berusaha menyampaikan kepada orang-orang yang
belum paham tentang hadis itu. Ingat, Allah kasih dia kunci untuk bisa mendapatkan pintu hidayah yang lain. Makanya jangan sampai bosan mendengarkan hadis meskipun hadis itu sering terdengar di telinga kita. Tapi jadikanlah hadis itu sebagai kunci untuk membuka hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang keempat yang menjadikan seseorang dikuatkan hatinya dan bisa istiqomah. Yang dengan istiqomah itu dia bisa meraih akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Apa? Jeli atau senantiasa menyertai teman yang baik. Teman yang bisa diharapkan suatu saat ketika kita jenuh dalam beramal, ketika kita terjerumus ke dalam dosa maksiat, ketika kita sedang lalai, teman yang baik akan senantiasa memberikan perhatian, menegur kita, menasihati kita, menyemangati kita. Itu cara seseorang agar bisa istiqomah. Dan yang terakhir, senantiasa lisan kita membaca apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah hidayah kepada kami, rahmat kepada kami dari sisi engkau. Innaka antal wahhab, sungguh engkau maha pemberi rahmat. Karena apa, rahimani wa rahimakumullah? Seseorang tidak dinilai dari amalannya saat ini. Seseorang tidak dinilai seberapa soleh dia saat ini untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Makanya sering Nabi mengingatkan kepada mereka, kepada kita semua, yang mudah ujub. Apa ti ujub? Mudah terkagum dengan amalannya saat ini. Ya Allah, lamun ngani rajin ku jabat malik, insya Allah firdaus. Surga firdaus. Nabi mengatakan, la alaikum alla tu'jibu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu. Jangan kalian mudah terkagum dengan amalan kalian saat ini. Jangan mudah terkagum dengan amalan seseorang saat ini. Sampai kalian melihat amalan di akhir hidupnya. Sampai kalian melihat amalan di penghujung usianya. Seperti apa amalan di akhir hidupnya? Itu sebagai penentu dia mendapatkan apa? Husnul khotimah. Lihat bagaimana Nabi menjustifikasi, mengklaim seseorang yang ikut berperang bersama beliau. Namun pada akhirnya Nabi mengklaim dia penduduk neraka. Dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin wa kana min a'zamihim bina'an anhum. Dalam sebuah peristiwa peperangan, Nabi pernah melihat sosok laki-laki yang ikut berperang bersama beliau dan dia banyak membunuh kaum musyrikin dalam medan peperangan. Nabi melihat dia banyak membunuh kaum musyrikin dalam tempuran tersebut, sampai-sampai para sahabat terkagum dengan ketangguhannya. Dia sosok laki-laki yang dikenal gagah berani. Namun apa kata Nabi tentang sosok laki-laki tersebut yang dikagumi oleh sahabat saat itu? Man arada an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat sosok salah satu dari penduduk neraka, lihat laki-laki ini. Maksudnya apa? Laki-laki tersebut, ya, laki-laki yang dilihat oleh Nabi banyak menebas leher musuh-musuh di sebuah peperangan tersebut. Sontak para sahabat terkejut. Loh, kan dia Masya Allah begitu gagah berani, begitu tabah membabat musuh-musuh kaum musyrikin. Tapi kok Nabi mengklaim dia penduduk neraka? Akhirnya karena para sahabat penasaran, ada salah seorang, fatabi'ahu rajulun falam yazal ala zalik hatta jurih fasta'jalal maut.
Salah seorang sahabat yang penasaran akhirnya membuntuti laki-laki ini. Apa bisa kita membuntuti? Ngelongin deh. Ingin memastikan seperti apa yang terjadi nanti untuk membuktikan benaran sabda Rasulullah bahwa dia penduduk neraka. Pada akhirnya sahabat yang membuntuti dia ini melihat secara langsung karena laki-laki ini mengalami luka di sekujur tubuhnya dan dia tidak tahan, tidak sabar menahan rasa sakit yang dialami. Pada akhirnya dia apa? Menancapkan ujung pedang di dadanya sampai menembus, sampai terlihat ujung pedang itu di antara dua bahunya, lengannya. Wah, ini tahan. Wah, sakitan lalu selinap dirinya. Tidak sabar. Fawada'ahu baina sadiyaihi fatahamala alaihi hatta kharaja baina katifaihi. Dia dengan sengaja menusukkan ujung pedang di dadanya sampai menembus terlihat di bagian punggungnya. Makanya Nabi mengatakan di akhir hadis ini, innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yaran nas wa innahu lamin ahlin nar. Banyak atau ada orang-orang yang menurut penglihatan orang banyak saat ini dia sedang melakukan amalan penduduk surga. Wa innahu lamin ahlin nar. Padahal dia merupakan penduduk neraka. Menurut penglihatan orang banyak, dia sedang melakukan amalan penduduk surga. Tapi dia penduduk neraka. Dan sebaliknya, wa innal abda la ya'malu fima yaran nas annahu amila amala ahlin nar wa innahu lamin ahli jannah. Dan ada orang yang menurut pandangan penglihatan orang banyak, dia sedang melakukan amalan penduduk neraka. Tapi dia merupakan salah satu penghuni surga. Makanya Imam, ya, termasuk Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hadis ini, dan juga Ibnu Abbas mengomentari hadis ini, salah satu yang menjadikan seseorang mendapatkan akhir hidup yang buruk atau su'ul khotim karena masalah pada batinnya. Karena masalah pada batinnya. Karena perkara batin tidak nampak di hadapan orang banyak. Seseorang begitu pandai menyembunyikan keburukan dan dia ahli menampakkan kesolehannya di hadapan orang banyak. Mudah-mudahan kita dilindungi dari sifat tersebut. Itu salah satu yang menyebabkan seseorang mendapatkan su'ul khotimah di akhir usianya. Karena masalah pada batinnya. Ya. Dan ada orang yang terlihat melakukan amalan penduduk neraka, ya, menurut penglihatan orang banyak, namun di dalam batin orang tersebut masih ada benih-benih kebaikan. Masih ada sisa-sisa kebaikan. Nah, benih-benih kebaikan itu tumbuh berkembang, tumbuh pesat di akhir hidupnya. Ya, itu yang menjadikan dia mendapatkan husnul khotimah. Dari hadis ini, para ulama sangat khawatir dengan kondisi husnul khotimah. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan yang namanya istiqomah, kontinu di atas kebaikan. Supaya kita mendapatkan apa yang telah disebutkan Nabi. Man arada bi abdihi khairan asalahu au istakmalahu. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah berikan dia madu. Diistilahkan dengan madu. Allah berikan madu di penghujung usianya. Apa madu yang dimaksud Nabi? Yang Allah berikan di penghujung hidupnya? An yuwaffiqahu li'amalin solihin qabla mautihi. Dia diberikan kemudahan. Dia diberikan taufik untuk bisa beramal soleh di penghujung usianya. Siapa yang tidak mendambakan, siapa yang tidak menginginkan kondisi seperti ini, rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi dibutuhkan istiqomah. Sama seperti yang disebutkan dalam hadis tentang cerita seorang sahabat yang terbunuh di medan perang Khaybar. Dan dia banyak membunuh kaum musyrikin, terkenal gagah berani di perang Khaybar.
Sampai-sampai para sahabat ketika melihat jenazah laki-laki itu langsung memvonis, insya Allah ini syahid. Ini laki-laki syahid. Itu terjadi di perang Khaybar. Apa kata Nabi? La huwa finnar. Tidak, dia di neraka. Para sahabat penasaran. Akhirnya dari mereka membuktikan apa yang terjadi pada laki-laki ini sehingga Nabi memvonis dia penduduk neraka. Akhirnya apa? Ditemukan pada dirinya dia sedang menyembunyikan harta gulul. Siapa yang masih ingat harta gulul? Ah, harta gulul ini banyak praktiknya. Bahkan di zaman kita, di zaman kita saat ini, kita tidak sadar ternyata kita juga mungkin pernah melakukan perkara atau dosa gulul. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, "Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang berbuat gulul, gulul artinya khianat, berkhianat, maka kelak pada hari kiamat dia akan datang membawa sesuatu yang dia khianatkan di dunia dulu. Nah, laki-laki ini didapatkan sedang menyembunyikan salah satu dari harta ghanimah, harta rampasan perang. Namun salahnya di mana? Orang ini mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan oleh kepala. Siapa kepala? Rasulullah SAW. Sama halnya sekarang ini, banyak orang memanfaatkan fasilitas negara, fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Gulul. Ya, itu utama seperti itu. Yang kedua, seorang pegawai yang menjalankan tugas atas nama lembaga. Seorang pegawai yang menjalankan tugasnya atas nama negara, atas nama lembaga, atas nama instansi. Di saat dia sedang menjalani tugas, dia menerima komisi, hadiah dari orang-orang di luar sana. Apabila hadiah ini digunakan untuk kepentingan pribadi, itu gulul, khianat, hati-hati. Namun seharusnya harta ini dikembalikan kepada negara. Umpamanya kalau saya yang saat ini mengajar di sebuah pondok pesantren, saya sebagai guru biasanya diutus ke salah satu rumah wali santri untuk mengadakan supervisi. Nah, yang jadi guru tahu supervisi. Ya. Apa namanya kalau sekarang tuh? Guru datang ke rumah santri untuk menyelesaikan masalah santrinya yang saat ini banyak poin pelanggaran di pondok itu. Home visit. Aduh, kalau supervisi kepala sekolah mengecek kelengkapan administrasi guru dalam mengajar supervisi. Nah, ini home visit namanya kalau sekarang itu. Home visit. Guru-guru atau perwakilan dari sekolah diminta untuk datang ke salah seorang wali santri untuk menyelesaikan masalah anaknya yang saat ini banyak pelanggaran di sekolah. Males, nakal. Nah, biasanya saat kita datang ke rumahnya, kita diberikan hadiah, baju, uang, sarung, atau makanan. Terima apa enggak ini? Karena apa? Apabila sudah diterima harta gulul itu, akan ada kayak sifatnya beban. Ya, beban batin. Ya. Kita merasa berhutang budi. Lah, lamun ngane luwe pengorbanan dengan toana, lamun lihat sade nilai bagus, lah diketahui untuk menolong muangku, nah kan? Santri lah. Seperti itu lah imani, harta gulul. Atau seorang pegawai yang menjalankan tugasnya di luar sana, menerima fee, komisi, hati-hati. Apabila dia terlanjur menerimanya dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan lagi, serahkan kepada instansi atau lembaga tempat dia bekerja, serahkan. Bareh sekolah ngatur. Asalkan jangan masuk ke rumah pribadi untuk kemaslahatan pribadi, itu yang jadi masalah. Dan ini pernah terjadi ketika Nabi mengutus ya seorang sahabat bernama Lutbiyah, Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini radhiyallahu anhu tugasnya dari Nabi untuk mengambil harta-harta zakat dari orang-orang yang kaya di kota Madinah atau secara umum di semua wilayah. Nah, pada saat
di mana dia telah mengumpulkan harta-harta zakat yang telah dia pungut dari orang-orang, dikumpulkan di hadapan Nabi. Apa kata Ibnu Lutbiyah saat itu? Wahai Rasulullah, di antara harta zakat yang terkumpul, di situ juga ada hadiah untukku dari mereka. Apakah Nabi langsung memberikan? Nabi memberikan wanti-wanti nasihat, peringatan. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi la ya'khuzuhu minhu ahadun illa ja'a yaumal qiyamah yuhmalu ala riqabatihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dari harta zakat atau mengambil hadiah pada saat menjalankan tugas, melainkan nanti pada hari kiamat dia akan datang berjumpa dengan Allah dalam keadaan memikul harta gulun. Disebutkan apa? Dia akan dipikulkan pada hari kiamat unta, sapi, kambing yang berteriak. Karena dulu pada saat dia hidup di dunia, dia mengambil hadiah pada saat mengambil zakat kambing, zakat unta, zakat sapi, zakat perniagaan, zakat emas dari orang-orang yang diwajibkan menyerahkan, menyetor harta zakat. Ya. Nabi memperingatkan langsung. Bahkan rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan tugas kepada Abu Mas'ud. Karena memang saat itu bukan Ibnu Lutbiyah aja diberikan tugas. Diberikan mandat untuk memungut zakat dari orang-orang yang kaya. Termasuk juga Abu Mas'ud. Apa kata Nabi kepada Abu Mas'ud? Intaliq ya Abu Mas'ud. Wahai Abu Mas'ud, berangkat kamu. Jalankan tugasmu. Wala ulqiyannaka yaumal qiyamah taji'u wa ala zuhrika ba'irun min ibili al-ghulul. Ya, taji'u wa ala zuhrika ba'irun min ibili sadaqah alladzi qad ghallaltahu. Berangkat kamu wahai Abu Mas'ud dalam menjalankan tugasmu. Dan jangan sampai nanti pada hari kiamat aku menemuimu dalam keadaan engkau memikul harta gulung pada hari kiamat. Ya. Ya, itu banyak contoh harta-harta gulung rahimani wa rahimahullah, harta khianah. Selain memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Ini hadis tentang, kembali kepada hadis tentang matinya seorang di perang Khaybar. Menurut pandangan orang banyak, dia melakukan amalan penduduk surga. Tapi Nabi memvonis dia melakukan, Nabi mengklaim dia adalah salah seorang penduduk neraka, na'udzubillah. Ya. Makanya rahimani wa rahimakumullah, kita terus memohon kepada Allah keistiqomahan. Dan terlebih-lebih lagi saat ini kita sedang berada pada bulan-bulan apa? Bulan-bulan yang Allah muliakan dalam Al-Quran. Yang disebut dengan bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Ada dua pendapat. Karena memang dari zaman jahiliyah, mereka mengakui di bulan-bulan haram, mereka menghentikan diri dari aktivitas peperangan. Mereka menahan diri dari berbagai bentuk pembunuhan di bulan-bulan haram. Bukan kaum muslimin saja, bahkan orang-orang jahiliyah juga ikut memuliakan bulan-bulan haram. Namun tidak sedikit dari mereka mengubah tanggal atau mengubah bulan-bulan Hijriah. Artinya mereka di tahun ini mereka mengharamkan peperangan, nanti di bulan depan mereka menghalalkannya. Itu merupakan kelakuan orang-orang Quraisy di zaman dahulu rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua, disebut bulan haram karena di bulan-bulan haram resiko melakukan dosa maksiat semakin bertambah, semakin meningkat. Dosanya berlipat ganda. Setiap keburukan yang kita lakukan di bulan-bulan haram, Allah lipat gandakan dia. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, Inna iddata syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sungguh
Jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Dan itu merupakan sunatullah, ketetapan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian melakukan kezaliman kepada diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksud kezaliman? Terhadap diri sendiri, berbuat dosa maksiat. Karena apa? Resikonya sangat besar. Akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi mengatakan, ya, inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya waktu, zaman akan terus berputar. Sebagaimana berputarnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat. 3 bulan haram datang secara apa? Secara berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 bulannya lagi terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Hati-hati rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka terlebih lagi, kurang lebih tinggal 2 pekan ya, kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Ya. Bulan Zulhijjah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memilih hari-hari yang dispesialkan, memilih hari-hari yang terbaik di atas muka bumi. Dan tentu untuk menyambut musim ketaatan ini, musim di mana kaum muslimin mendulang banyak keutamaan, banyak pahala, butuh persiapan yang namanya apa? Taubatun nasuha. Kenapa mesti harus bertaubat? Karena ketika seseorang memasuki bulan-bulan yang memiliki keutamaan dalam keadaan masih memikul dosa maksiat, masih memikul banyak dosa, itu yang menjadikan dia berat untuk melakukan ketaatan, menjadikan dia berat untuk meraup keutamaan di bulan tersebut. Berat karena sudah memikul dosa. Tapi ketika dia sudah bertaubat, membersihkan diri dari dosa maksiat, bertaubat dengan tulus, menyesali perbuatan, tekad untuk tidak mengulanginya, dan diiringi dengan sholat sunnah 2 rakaat, sambil meneteskan air mata, benar-benar tobat. Insya Allah dengan itu Allah akan mudahkan dia untuk, ya, kemudahan. Allah berikan dia taufik untuk menjalankan ketaatan di bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah dengan hari-hari yang Nabi bersaksi bahwasanya hari-hari tersebut merupakan hari yang terbaik sepanjang waktu. Hari yang terbaik sepanjang zaman. Nabi bersaksi, Nabi tegaskan hal itu. Sehingga Nabi anjurkan kita untuk melakukan berbagai amal soleh di bulan tersebut, di hari-hari tersebut. Karena apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan di hari-hari itu lebih Allah cintai daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di luar-luar hari-hari tersebut. Allah Ta'ala bersumpah, wal fajr walayalin ashr. Demi fajar, demi waktu fajar, dan malam yang 10. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan malam 10 yang dimaksud dalam surat Al-Fajr. Akan tetapi penafsiran para ulama mengerucut kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, wal fajr walayalin ashr, maksudnya apa? 10 hari pertama bulan Muharram. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, asrul awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga, al-asrul awal min Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, tapi rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Az-Zahabi dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan, innal asra asrul adha. Sesungguhnya
10 malam yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wal witru yaum Arafah. Dan hari witir, hari ganjil yang dimaksud hari Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah ini hari muktamar sedunia, di mana kaum muslimin dari segala penjuru dunia berdatangan ke Padang Arafah untuk sama-sama melaksanakan puncak ibadah haji yang disebut dengan wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Bagi kita yang tidak berhaji, sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa. Saumu yaumi Arafah ahtasibu Allah an yukaffir sanah al-madiyah wal baqiyah. Berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah, kata Nabi, keutamaannya dapat menghapus dosa setahun lalu, setahun yang akan datang. Tentunya dosa yang dimaksud dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, syirik, zina, riba, khamar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dina bau jari sih puasa Arafah. Ya. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyam al-amal salih fihinna ahabbu ilallah min hazil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh sangat disukai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, "Ma min ayyam azka indallah wa a'zama ajran min khairin ya'malu fi ashril adha." Tidak ada hari atau tidak ada amalan yang paling suci. Tidak ada amalan yang paling agung, yang paling besar pahalanya, melainkan amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 hari Adha. Maksudnya apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walal jihad fisabilillah. Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang berjihad, berperang di jalan Allah bisa menyamai keutamaannya? Apa kata Nabi? Walal jihad. Tidak pula berjihad. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji min zalika bisyai'. Kecuali orang-orang yang keluar di medan pertempuran membawa harta jiwanya, lalu kemudian sedikit pun tidak ada yang kembali. Harta nggak ada yang kembali, jiwa pun nggak ada yang kembali. Artinya dia syahid di medan perang. Itu yang dapat menyamainya. Maka rahimani wa rahimallah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan hari-hari yang dipilih oleh Allah, merupakan hari-hari yang terbaik sepanjang zaman. Terbaik di atas muka bumi, rahimani wa rahimallah. Kemudian, karena apa? Di bulan Zulhijjah ini mengandung keutamaan yang begitu besar. Keutamaan yang pertama apa? Di bulan Zulhijjah, Allah menyempurnakan syariat Islam kepada baginda Rasulullah. Melalui lisan Nabi kita, agama ini disempurnakan. Dan sempurnanya agama ini, finalnya, fixnya, terjadi di bulan Zulhijjah. Ya. Dan pada hari itu pula, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-islam madinah, dan aku ridha agama Islam merupakan agama terakhir untuk kalian. Ayat ini turun ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Berdasarkan hadis atau asar yang datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bertemu dengan salah seorang tokoh ulama dari kalangan Yahudi. Ya. Apa kata ulama Yahudi ini kepada Umar bin Khattab? Wahai Umar, tahukah engkau satu ayat? Tahukah engkau sebuah ayat yang ada di kitab suci kalian, Quran? Yang mana ayat tersebut apabila turun kepada kami, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari perayaan kami, kata mereka. Kata orang-orang Yahudi. Umar bin Khattab bertanya balik, ayat apa? Ayat apa itu yang engkau maksud? Apa kata orang tersebut?
Ayat yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madin. Apa kata Umar bin Khattab membalas ungkapan tersebut? Kami lebih dahulu mengetahui kapan dan di mana turunnya ayat tersebut, yaitu ketika Nabi berada pada puncaknya ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Sempurna sudah. Bahkan ayat ini diiringi dengan sabda Rasulullah, laqad taraktukum ala mahajjatil ayat. Laqad taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan, di atas syariat yang jelas, terang benderang, sempurna. Jalannya putih bersih. Lailuha kana hariha, saking terangnya, saking jelasnya, malamnya seperti si siang. La yazibu anha illa halik. Tidak ada seorang yang berani keluar nekat dari jalan yang terang benderang ini, melainkan pasti dia akan tersesat. Sabda Rasulullah ini mengiringi turunnya ayat tersebut. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, ya, kemudian di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini terdapat hari yang sangat mulia sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu hari Arafah. Hari di mana seorang berusaha untuk menggugurkan dosa-dosanya dengan puasa yang diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bizalikal yaum sab'ina kharifa 'anil nar." Tidaklah seseorang berpuasa sehari saja, apalagi lebih sehari. Makanya di tanggal ketika kita memasuki tanggal 1 Zulhijjah, puasa itu tidak hanya ditekankan di tanggal 9, tapi begitu kita memasuki tanggal 1, silahkan berpuasa. Karena di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan di hari-hari itu amalan puasa. Sangat-sangat dianjurkan sekali. Selain kita memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Yang mana sedekah ini di antara keutamaannya bagi seseorang tatkala sudah melihat ajal di hadapan mata dan dia ingin ajalnya ditunda, maka ditundanya ajal tersebut diisi dengan bersedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas as-solihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Di antara amalan yang paling dianjurkan di hari-hari tersebut, bersedekah. Berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Ya, jangan sampai seperti mereka yang menyesal mengatakan, "Ya Allah, undurkan sedikit saja ajalku, aku akan mengisinya dengan sedekah, berinfak agar aku termasuk orang-orang yang soleh." Itu penyesalan orang-orang yang telah mendahului kita. Ya, penyesalan orang-orang yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian rahimani wa rahimakumullah, berazan? Belum? Baik, azan lah fadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik, kita lanjutkan sedikit rahimani wa rahmatullah. Di antara amalan yang sangat dianjurkan di hari-hari yang dipilih, yang dispesialkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu memperbanyak zikir. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj. Allah taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lakum wa liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Mereka menyaksikan berbagai manfaat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian mereka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hari-hari yang ditentukan yang dimaksud 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nabi mengatakan fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Banyak ucapan takbir, tahmid dan tahlil di waktu-waktu tersebut. Makanya ketika kita memasuki tanggal 1 Zulhijjah, namanya takbir apa? Mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak ini sebagaimana takbir yang dilakukan oleh, yang dipraktikkan langsung oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Afwan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fayukabbirani fayukabbirun nas ma'a takbirihim. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar-pasar. Mereka berdua melantunkan bacaan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai-sampai orang-orang mendengarkannya. Dan ini sunnah mahjur, sunnah yang ditinggalkan. Banyak jadi ditinggal. Ya, nggak apa-apa kita memperdengarkan takbir untuk saling mengingatkan bahwa di hari-hari itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Fayukabbirun nas bitakbirihim. Sehingga orang-orang yang mendengarkan takbir mereka berdua ikut bertakbir bersama Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ini takbir mutlak, takbir bebas. Di dalam rumah, di dalam masjid, di luar masjid, ketika berkendaraan, ketika berjalan, bebas. Sejak tanggal 1 sampai tanggal kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Atau 3 hari tasyrik. 3 hari setelah Idul Adha. Mutlak. Ada takbir muqayyad, takbir yang sudah terikat dengan waktu sholat. Artinya setiap selesai sholat, kita baca takbir. Mulai kapan? Mulai sejak tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sampai sebelum terbenamnya matahari di tanggal 13 itu. Kita terus membaca takbir setelah zuhur, maghrib, isya. Kemudian yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran, bersedekah, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir, rahimani wa rahimakumullah, seseorang mungkin yang selama ini sudah berniat untuk berkurban, maka dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah." Apabila kalian telah melihat hilal masuknya bulan Zulhijjah. Artinya kita sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi, dan ada di antara kalian yang berniat ingin berkurban nantinya. Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi wa basharatihi. Maka sejak dia memasuki tanggal 1 itu, tahan dirinya untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak tidak mencabut kulitnya, ngoket kulitnya. Kadang kita kan iseng-iseng ngoket kan. Nah, kalaupun kulit-kulit kita yang kering berjatuhan di saat kita menggaruk tanpa sengaja nggak masalah, tapi sengaja, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa. Meskipun tidak ada kafaratnya, tapi dia berdosa. Dia harus segera bertobat. Ini bagi mereka yang sudah berniat untuk berkurban.
Misalkan satu kambing satu orang, sapi berapa orang? 7 orang, unta 10 orang. Umpamanya kita iuran 7 orang satu sapi, maka 7 orang ini tahan diri. Tahan diri semenjak masuk tanggal 1 Zulhijjah. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Tahan dirinya sampai dia berkurban nanti. Kalau seumpama dia memiliki hewan kurban lebih dari satu, boleh dia memotong kukunya, boleh mencabut rambutnya, boleh dia cukur rambut setelah dia mengorbankan hewan yang pertama. Paham kira? Misalkan dia punya hewan kurban lebih dari 4, 5. Artinya nggak mesti dia harus selesai mengorbankan semuanya baru boleh. Enggak. Cukup setelah dia mengorbankan hewan yang pertama, apa yang selama itu dia tahan boleh dia lakukan. Ya. Sekarang banyak orang, termasuk para wanita, nggak tahan ingin mengatur, mempercantik dirinya, memotong rambutnya. Dia suruh orang menyembelih hewan kurbannya. Artinya dia mencari perwakilan untuk mengurus hewan kurbannya. Dengan tujuan supaya bebas untuk mengatur, mencabut atau memotong rambutnya. Salah seperti itu rahimani wa. Artinya orang yang mewakili kita, dia bebas memotong kuku, mencabut rambut bebas. Tapi kita yang sudah berniat berkorban, tahan diri rahimani wa. Ya, tahan diri. Ya, karena apa? Di antara ibadah yang paling mulia untuk dilakukan di hari-hari tersebut mengalirkan darah hewan taqarruban ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan darahnya, bukan dagingnya yang dibutuhkan oleh Allah, tapi pendekatan kita kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban itu yang dibutuhkan oleh seorang, ya. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita diberikan kelebihan rezeki untuk bisa berkurban. Jangan sampai mengambil pendapat yang lemah mengatakan kan berkurban sunnah muakkad, bukan wajib. Sebagian kecil para ulama berpendapat sunnah muakkad. Sebagian besar termasuk pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyah wajib. Berdasarkan hadis Nabi, ya, malam mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang diberikan kelebihan rezeki, walam yudhi, dan dia enggan berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia ikut bergabung di tempat kami sholat Id, petang diri lapangan. Sholat sendiri sana. Itu menunjukkan dia meninggalkan perkara yang wajib, sehingga kita tidak bisa beranggapan ini perkara sunnah muakkad, meskipun sebagian kecil para ulama berpendapat itu sunnah muakkad. Baik, yang sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Ia memiliki hari pembalasan. Hari yang di waktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalnya yang baik maupun yang buruk. Disebut juga yang memiliki amal, yang memiliki hisab, yang memiliki jaza. Nah, saya tanya apa sebutan apa yang dimaksud dengan yang memiliki jaza? Yaumul jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan amal. Hari di mana semua amal yang telah kita lakukan, dari yang kecil sampai yang besar, akan diperlihatkan catatan amal kita sejauh pandangan mata. Sejauh mata memandang. Ya. Lembaran kita akan dibentangkan. Isinya semua catatan amal kita. Yang kita lakukan secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Baik, kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.